di jalan dimanapun kita bertemu hendaknya memberikan salam. Salam ini mudah ibu-ibu sekalian, tapi sulit dalam prakteknya. Contoh, ada orang 10 tahun nih utangnya nggak dibayar-bayar, nah, itu sulit memberikan salam gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tetap dalam konteks ini kita tetap harus membangun tali silaturahim. Banyak jalan menuju Roma. Baik, Bu ya. Kemudian dari Pak Lukman, Bu ya, dari Kabonea tentang kona'ain, Bu ya. Seperti apa? Ini ada lahiriah tapi mungkin ada cacat rohani, jasmani, tetapi seperti apa ini untuk menghargai atau menempatkan kona'in? Ya. Qanaah ini adalah merasa cukup pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Baik potensi, baik pun sesuatu yang kita miliki, itu semua harus kita merasa qanaah. Jangan menengok kepada orang lain gitu. Menengok kepada orang lain. Maka berkaitan pertanyaannya tadi, bagaimana kalau dia cacat? Dia cacat. Yang pertama adalah bersabar. Merasa cukup dan dia bersabar dengan kondisi yang ada. Jangan dia tidak bersabar. Dia salahkan, oh ini gara-gara ibu saya. Karena ibu saya pergi mandi, handuknya lupa bawa. Sehingga saya lahir langsung cacat. Nggak boleh gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi betul-betul kita pasrahkan kepada Allah, dan ini semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ibrahim bin Adham tadi, ketika dia mendapatkan saudagar yang terikat, kemudian ada seekor burung yang memberikan makan kepadanya selama 7 hari, maka Ibrahim bin Adham mencoba. Dia yakin terhadap Allah, dia jalan kaki tanpa bawa bekal pergi ke Mekah, berjalan kaki, dan ternyata dia tidak merasa lapar sampai di Mekah. Artinya, kalau ada orang mendapat kondisi seperti itu, insya Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Dan insya Allah ada keterlibatan yang lain, Allah akan mengirim yang lain. Kemudian, kalau kita memahami dengan kondisi seperti itu, Syekh Abdul Raqi Dato Karama, yang di Kampulere ini makamnya, yang datang tahun 1606, 415 tahun yang lalu. Dia mengajarkan ada 3 sifat yang bisa kita latih dalam diri kita. Yang pertama adalah ar-riyadah. Apa itu ar-riyadah? Kita latih diri kita untuk bisa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kondisi apapun keberadaan tubuh kita harus latih diri kita untuk bisa dekat dengan Allah. Kalau misalnya dia hanya bisa berkata-kata, ya minimal ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan saya sesuatu, saya akan melakukan kebaikan. Bertemu dengan orang dengan kata-kata yang baik. Yang jelas tidak ada yang sia-sia yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira seperti itu, Ustadz Bambang. Iya, baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Buya, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Mimbar Agama Islam dengan tema Takwa, Sabar, Silaturahim. Bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SOS SH MHI, merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Indonesia Berzikir. Kembali kami persilakan kepada membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Buya tentang masalah atau tema kita pada sore hari ini, yaitu takwa, sabar, dan silaturahim. Ya, baik, sebelum ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Zikir Persaudaraan Indonesia Berzikir. Saya persilakan. Ya, silakan sebutkan nama. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz diberikan kesempatan. Saya dari Pengurus Besar Persaudaraan Indonesia Berzikir atas nama Rahmaningsi Kadir memberikan pertanyaan kepada Buya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk hamba yang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ibu Rahmaningsi. Saya persilakan barangkali. Sebutkan nama, Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Ilmawati dari Pengurus Besar Persaudaraan Indonesia Berzikir. Ya, pertanyaan saya, apakah kita orang-orang yang bertakwa sudah bisa dikategorikan juga sebagai orang yang sabar? Karena sebagaimana biasa kita lihat secara mata lahir kita sudah melihat bahwa orang ini sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain ada suatu peristiwa, misalnya ada persoalan yang beliau hadapi dan kita telah melihat bersama, ternyata dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam artian sabar. Akhirnya memutuskan tali silaturahim di antara sesama. Misalnya kita teman-teman gitu lah, sesama anggota-anggota majelis taklim. Ya, apakah orang-orang yang seperti itu sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang takwa? Ya, yang belum bisa mengendalikan hawa nafsunya dalam artian sabar. Ya, mungkin itu saja, Bu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Hajah Irmawati. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Buya dengan materi kita pada sore hari ini. Ya, baik, saya persilakan Buya sebelum kita menunggu penelpon. Ini dari Ibu Rahmaningsi. Faktor apa saja Buya ini untuk mendukung kesabaran, ketakwaan kita dan silaturahim kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tafadhol, Buya. Ya, semua kita berlaku baik atau kita menjadi soleh itu semua ditentukan oleh Allah. Allah yang memberikan. Iya, Bu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah, saya contoh misalnya seperti air mengalir. Ketika kita bercita-cita ingin menjadi orang yang bertakwa, tentu kita harus mempelajari ilmu-ilmu Islam, hukum-hukum Islam. Secara syariat kita harus paham, secara tarikah, hakikat dan ma'rifatullah. Maka dengan di situ dengan sendirinya kita akan memahami bahwa ketika kita sholat Allahu Akbar, maka benar-benar yang hadir dalam diri kita itu Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam lingkungan kita misalnya, maka kita kembalikan kepada Allah. Yang pertama, kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka kau yakini setiap sesuatu yang terjadi itu kau kembalikan kepada Allah, maka suatu saat ada hikmah yang terbaik yang kau dapatkan. Tetapi kalau kau marah dari peristiwa-peristiwa itu, maka akan memberikan efek yang lebih besar lagi. Mungkin Buya efek negatif, Buya. Efek negatif sudah pasti. Kan tujuan kita ini kan gini, seperti air mengalir ya, dari atas pada akhirnya juga sampai di muara gitu. Coba lihat itu air mengalir. Ketika dia mengalir, banyak batu, banyak pohon, banyak sampah dan sebagainya. Tetapi dia fokus tetap sampai di muara. Artinya dalam kehidupan kita ini banyak godaan dalam perjalanan gitu. Dalam setiap kehidupan sosial kita itu pasti beragam-ragam. Skala status sosial seseorang itu pasti berbeda cobaan-cobaannya. Maka selalu dia fokus. Semua saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep yang paling hemat itu yang sangat sederhana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Raqi Dato Karama. Ada 3 konsep yang diajarkan. Syekh Abdul Raqi Dato Karama ya, dia di Kampulere. Tokoh yang datang dari Minangkabau 1606. Ada 3. Yang pertama, ar-riyadah, ar-ridha, al-mardiyah. Ar-riyadah ini artinya segala potensi yang ada dalam diri kita ini kita nafkahkan untuk Allah. Contoh misalnya kita mengangkat kursi untuk Allah. Kita mengambil paku yang ada di jalan, kita ambil karena Allah. Artinya jangan sampai orang lain rusak. Artinya seluruh proses kehidupan apapun, sekecil apapun yang dia lakukan itu semua karena Allah. Jadi dia arahkan dirinya, dia latih. Seperti orang olahraga, ingin menjadi juara gitu. Ingin menjadi puncak ma'rifatullah, puncak ketakwaan. Allah dia kenal, Allah juga mengenal dia kan gitu. Iya, Masya Allah. Nah kan kira-kira seperti itu. Tentu ada tahapan-tahapannya kan gitu. Jadi dilatih itu diri. Ar-riyadah. Kemudian ar-ridha. Apa itu ar-ridha? Kemampuan kita menerima keadaan seperti air mengalir. Dalam kehidupan ini Bu, kita bisa lihat. Coba lihat itu air Bu. Kalau ditutup di depan, dia lari samping. Kalau ditutup di samping, dia lari di sebelahnya lagi, samping lagi. Ditutup semua, dia
ke bawah. Begitu ditutup di bawah, dia sabar. Makanya sabar ada hubungan pertanyaan tadi. Ya, as-sabru ala ta'ah. Kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu sabar. Karena pasti banyak godaannya sesuai profesi kita. Kalau kita ibu rumah tangga misalnya di rumah, di antara godaannya itu kurang pendapatan suami. Ya kan? Jadi Buya banyak tantangan Banyak, rintangan banyak Buya ya. tantangan, Iya. gitu. Jadi harus berbarengan sabar ala ta'ah, sabar ala ma'siyah. Di lingkungan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi kita mau tegur dengan lisan, nanti takut putus silaturahim. Ya kita gunakanlah yang punya kewenangan. Kita sampaikanlah ke sana, tapi jangan lapor-lapor ya. Jangan bilang saya lapor, nanti jadi masalah. Iya, kan kira-kira iya, begitu iya. kan. Nah, jadi ada hal yang kita lakukan karena semua ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahil mu'limah. Jadi sabar terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah yang mana dirinya tidak menerima. Ya kan? Dirinya tidak menerima. Misalnya kita disakiti gitu, disakiti. Kita tidak menerima. Tapi dari peristiwa itu ada introspeksi dalam diri kita. Oh ya mungkin kata-kata saya yang salah. Mungkin dahulu saya pernah menyakiti. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Nah, kira-kira kita kembalikan semua kepada Allah. Nah, disitulah Syekh Abdul Rakib mengajarkan ar-ridha. Kita mampu menerima seperti keadaan air. Ketika semua ditutup, dia bersabar. Nanti dengan kekuatan Allah bisa dia jebol itu, atau dia bisa loncat, ya kan kira-kira bisa dia loncat. Pada akhirnya dia sampai di Muara, ya di Muara Palu dia sampai di sana. Akhirnya sampai kita di tingkatan ma'rifatullah. Kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Mengenal kita. Kan gitu. Arda al-mardiyah. Kalau dia Syekh Abdul Rahman aja al-mardiyah. Pada akhirnya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Iya, baik Buya. Kemudian dari Ibu Hajah Irmawati tentang apakah Buya orang-orang sabar ini sudah orang-orang bertakwa itu sudah bersabar? Iya. Karena banyak ini peristiwa ada